Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dimas Andrianto. Berikut adalah mata kuliah pengantar biokimia untuk mahasiswa vokasi perikanan. Nah, ini adalah pertemuan ke-12 dari rangkaian mata kuliah pengantar biokimia. Pada pertemuan ini kita akan pelajari mengenai metabolisme ya, atau tepatnya pengantar mengenai metabolisme. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas proses ekstraksi energi dari makanan. Proses ekstraksi energi dari makanan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah proses pencernaan. Jadi makanan masuk ke mulut, dari mulut masuk ke kerongkongan, dari kerongkongan masuk ke lambung, dari lambung masuk ke usus. Nah, setiap proses ini adalah proses pencernaan. Nah, kemudian tahap kedua adalah penyerapan. Penyerapan itu dari usus, makanan akan terserap atau sari-sari makanan terserap dari usus pindah ke darah, dari darah beredar ke seluruh tubuh atau ke sel yang membutuhkan. Penyerapan selanjutnya terjadi dari darah masuk ke dalam sel. Nah, ini adalah proses penyerapan. Tahap ketiga dari proses ekstraksi energi adalah metabolisme atau oksidasi bahan makanan. Pada proses ini, zat-zat gizi akan dioksidasi, direaksikan dengan oksigen atau dibakar, selanjutnya akan menghasilkan CO2 dan H2O, dan energi yang digunakan untuk kebutuhan makhluk hidup tersebut. Itu adalah proses metabolisme. Jadi pada lingkup dari metabolisme, ini yang kita pelajari adalah 3 biomolekul, yaitu pertama karbohidrat, kedua lipid, ketiga protein. Ya, jadi ini asam nukleat di sini tidak dipelajari karena ini hanya pengantar saja. Nah, yang dipelajari itu apanya? Jenisnya, substrat, produk, lokasi, tahapan secara umum, dan yang terakhir adalah regulasi metabolisme secara umum. Harap diperhatikan bahwa kuliah ini akan membahas metabolisme di manusia sebagai model. Nah, namun demikian, pada hewan-hewan nanti akan ada sedikit perbedaan dibandingkan metabolismenya pada manusia. Nah, prinsip umum bioenergetika dan metabolisme. Proses metabolisme tidak bisa dipisahkan dari istilah yang namanya bioenergetika. Nah, jadi metabolisme itu adalah perubahan materi. Jadi tadi kita berbicara glukosa. Glukosa di metabolisme ditambah oksigen menjadi CO2 dan H2O dalam sel. Nah, proses ini akan ada bioenergi yang terlibat di situ. Ilmunya namanya bioenergetika. Energi dari mana? Karbohidrat itu memiliki energi, energi kimia, energi potensial kimia. Kemudian dipecah menjadi CO2 dan H2O. Lepas energi dalam bentuk apa? Energi gerak yang digunakan oleh kita dan energi panas. Jadi tubuh kita ini memproduksi panas. Badan kita ini lebih hangat rata-rata daripada suhu lingkungan. Gitu ya. Nah, tiap organisme nanti akan berbeda tentu terkait dengan suhu ini. Jadi organisme ini secara konstan terjadi pertukaran materi dan energi dengan lingkungannya, sistem terbuka. Steady state, input sama dengan output. Kemudian sebagian besar reaksi tidak dalam kesetimbangan. Oleh karena itu ada yang namanya katalis di dalam ilmu kimia. Nah, di dalam biokimia, katalis ini kita kenal sebagai enzim. Jadi enzim adalah katalis dalam sistem biologi atau biokimia. Nah, bioenergetika adalah studi tentang proses bagaimana sel menggunakan energi, menyimpan energi, dan melepaskan energi ke lingkungannya. Sedangkan metabolisme adalah proses yang terjadi dalam makhluk hidup yang membutuhkan dan memanfaatkan energi bebas untuk melaksanakan berbagai fungsi, misalnya kerja, ya, energi gerak, transport nutrisi. Jadi sel darah merah bergerak dalam tubuh kita itu perlu energi. Ya, bukan artinya kita saja yang bergerak perlu energi. Sel kita yang bergerak itu perlu energi. Otak berpikir perlu energi. Mata energi. Biosintesis atau membuat suatu molekul baru. Misalnya pada masa pertumbuhan, itu banyak sekali biomolekul yang dibuat.
Nah, ada istilah jalur metabolisme atau lintas metabolisme. Kalau bahasa Inggrisnya metabolic pathway. Bisa jalur atau lintas. Ini adalah serangkaian reaksi enzimatis yang berurutan menghasilkan produk tertentu. Nah, dalam proses ini ada produk, istilah produk ya, dari senyawa kimianya. Nah, ini ada metabolit. Metabolit ini adalah senyawa yang bereaksi, intermediate, dan produknya. Jadi semuanya. Kalau kita membahas penguraian karbohidrat ya, glukosa menjadi CO2. Di tengah-tengahnya itu ada yang namanya asam pirufat misalnya. Jadi produk yang pereaksinya atau senyawa yang bereaksinya adalah glukosa, intermediate-nya adalah asam pirufat, produknya adalah CO2. Ini semua adalah metabolit. Nah, setiap reaksi dalam tubuh dikatalisis oleh enzim yang berbeda. Jadi enzim itu sangat sensitif, sangat selektif. Kegagalan pada suatu enzim akan mengakibatkan kelainan tertentu. Nah, serangkaian reaksi dalam metabolisme dibagi jadi dua. Katabolisme dan anabolisme. Secara sederhananya, katabolisme adalah penguraian. Jadi dari molekul yang besar diuraikan jadi kecil. Tadi kita memberi contoh glukosa diuraikan jadi CO2, itu adalah katabolisme. Ya, makanan kita, pati, amilosa, amilopektin, diuraikan menjadi glukosa, itu adalah katabolisme. Nah, anabolisme adalah sintesis. Kita makan glukosa, di dalam tubuh diubah jadi glikogen, itu anabolisme. Kita makan asam amino, protein dari makanan, disintesis jadi sel otot, itu adalah anabolisme. Nah, ini kalau di tanaman secara umum seperti ini ya. Jadi fotosintesis ini akan memberikan energi bagi sel fotosintetik untuk merubah senyawa anorganik CO2 plus H2O melalui anabolisme menjadi senyawa organik. Nah, energi ini juga digunakan untuk kerja sel. Nah, jadi sel tumbuhan mereka hidup dari fotosintesis. Tapi saat nggak bisa fotosintesis, mereka akan memakan cadangan makanan yang sudah dibuat. Nah, senyawa organik ini akan mengalami proses katabolisme pada hewan heterotrof. Dan dihasilkanlah energi. Seperti pada manusia misalnya. Penguraian ini akan menghasilkan senyawa-senyawa sederhana atau building block yang dianabolisme lagi oleh tumbuhan. Dan begitu seterusnya. Dari proses ini tentu akan keluar hasil samping berupa limbah. Oke, ini katabolisme dan anabolisme. Di dalam tubuh katabolisme dan anabolisme terjadi secara simultan atau bersamaan. Jadi misalnya kita makan ya dari makanan energy containing nutrients. Zat gizi pada makanan, karbohidrat, lemak, dan protein. Ini akan mengalami katabolisme menjadi CO2, H2O, dan NH3. Proses katabolisme ini melepaskan energi berupa ATP, NADH, NADPH, dan FADH2. Semua ini energi dalam sel. Energi ini buat apa? Buat anabolisme. Apa itu? Dari asam amino, dari gula, ya, atau monosakarida, dari asam lemak, dari basa nitrogen, diubah menjadi molekul kompleks atau makromolekul. Makro kan artinya besar, kompleks. Yaitu protein, polisakarida, lipid, dan asam nukleat. Ini anabolisme. Ini terjadi bersamaan dalam tubuh kita. Bahkan pada orang dewasa, sebetulnya anabolisme tetap terjadi. Misalnya sel darah merah. Tiap hari itu ada sel darah merah yang mati. Sel darah merah itu umurnya 120 hari. Tapi bukan berarti setiap 120 hari semua sel mati. Ya nggak begitu. Tetapi setiap hari selalu ada 1/120 bagian sel yang mati. Dan kita harus membuat sel yang baru. Apa akibatnya kalau sel yang baru tidak bisa dibuat? Maka anemia. Gitu. Ya. Selanjutnya ini ya. Katabolisme ini sifatnya eksergonik atau melepaskan energi.
energi disimpan dalam bentuk ATP ya, atau dipakai untuk mereduksi ya NAD+ menjadi NADH, NADP+ jadi NADPH, FAD jadi FADH2. Nah, kemudian anabolisme ini adalah serangkaian proses biosintesis yang membutuhkan energi. Reaksinya endergonik atau membutuhkan energi. Ekser ini melepas, ender ini membutuhkan atau menyerap. ATP dan NADPH adalah sumber energi utama. Selain itu ada senyawa pirufat, asetil-CoA, dan senyawa antara lainnya atau intermediate yang berguna untuk prekursor biosintesis senyawa-senyawa lain dalam tubuh kita. Ya, termasuk juga di makhluk hidup yang lain, di bakteri, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Ya. Nah, ada pertanyaan, misalnya lipid menjadi glukosa, anabolisme atau katabolisme. Nah, kita lihat dulu mana yang lebih sederhana, mana yang lebih kompleks. Ya, jadi ini juga kadang tidak bisa disebut anabolisme atau katabolisme, kadang bisa juga disebut konversi. Tapi dalam tubuh kita ini terjadi. Ya, glukosa dirubah jadi lipid, lipid diubah jadi gula. Makanya biasanya diabetes sama kolesterol itu hubungannya erat. Kalau orang kena diabetes, ya dia berpeluang kena penyakit hiperkolesterol. Orang kolesterol berpeluang kena diabetes. Itu kaitannya sangat erat dan diberi namanya sindrom metabolik. Nah, ini yang rumit banget nih ya. Jadi ini adalah lintas ya, atau rangkuman dari lintas metabolisme dalam tubuh kita. Ya, kita mulai dari atas, ini adalah makanan ya, glukos, ya karbohidrat. Ini sudah dijelaskan pada proses pencernaan, semua karbohidrat akan dicerna menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Semua ini adalah monosakarida, hasil pencernaan. Nah, di dalam tubuh kita, di dalam sel usus bertanggung jawab mengubah semua monosakarida menjadi glukosa. Jadi mau glukosa, fruktosa, galaktosa semua diubah jadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat kalau kita makan glukosa banyak ya. Itu fokus utamanya akan digunakan sebagai energi ya. Dia masuk ke glikolisis jadi asam pirufat, masuk menjadi asetil-CoA, asetil-CoA masuk ke siklus Krebs akan menghasilkan elektron, masuk ke rantai transport elektron, terakhir elektronnya diserap oleh O2 menjadi H2O. Siklus Krebs sendiri menghasilkan CO2. Dari proses ini akan dihasilkan banyak sekali ATP. Ya, jadi kelihatan ya di sini glukosa dipecah menjadi CO2 tambah H2O. Nah, bagaimana kalau kita makannya nasinya banyak, berlebih? Maka yang berlebih tadi akan diubah menjadi apa? Namanya glikogen melalui proses glikogenesis. Pada kondisi antara makan, jadi kan kita manusia ini nggak makan terus, bukan panda ya. Jadi berbeda sama panda. Kalau manusia itu punya jam makan, sisanya kita harus produktif, bekerja, belajar ya, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara tubuh kita memperoleh energi padahal kita nggak makan? Atau kemarin ada puasa, kita berpuasa pada bulan Ramadan, ya. Bagi yang Muslim, apa yang terjadi pada metabolisme dalam tubuh kita pada kondisi puasa? Nah, ini menarik ya. Atau ada lagi kelaparan. Nah, berbeda puasa dan kelaparan. Jadi begini prosesnya. Yang pertama, pada saat kondisi makan ini tadi yang saya sudah jelaskan ya. Pada saat mulai dari makanan itu akan tersedia dalam darah kita dari 0 jam sampai 2 jam setelah makan itu makanan masih ada di usus. Setelah 2 jam itu semua makanan harus sudah pergi dari usus. Pindah kemana? Pindah ke darah dan pindah ke sel. Nah, glukosa sendiri masih akan tersedia nih sampai sekitar 4 jam. Jadi kalau kita makan jam 6 pagi, glukosa di darah ini masih tersedia sampai sekitar jam 10. Mulai dari jam 10 tuh glukosa udah habis. Ya. Mulai dia tuh ngerasa, aduh kayaknya pengen nyemil nih. Gitu, lapar nih. Nah, pada kondisi itu glikogen akan dipecah yang tadi dicadangin, disintesis akan dipecah melalui glikogenolysis. Nah, ini akan
masuk lagi ke glikolisis, dan seterusnya. Sehingga energi dalam tubuh kita tetap terjaga. Nah, bagi yang misalnya nggak pernah puasa, itu nggak pernah melatih, glikogennya nggak pernah diuraikan. Jadi begitu upacara, jam 9, jam 10, nggak ada makanan, waduh dia mulai dah keliengan. Kenapa? Padahal badannya besar, gendut, cadangan makanan banyak. Itu terjadi karena dia tidak bisa menguraikan cadangan makanan dalam tubuhnya. Makanya penguraian cadangan makanan itu perlu dilatih. Gitu. Jadi begitu cadangan makanan diuraikan, udah energi lagi. Kuat berdiri sampai jam 12 siang. Begitu yang nggak biasa menguraikan cadangan makanan, pingsan dia. Upacara pingsan karena nggak pernah berlatih. Nah, gitu ya. Jadi itu pentingnya kita melakukan puasa ya, atau diet gitu ya. Ya, jadi itu. Nah, selanjutnya ini ada lagi nih yang saya bahas adalah dari pirufat berubah menjadi asam laktat. Apa ini? Reaksinya bolak-balik. Ini adalah reaksi otot. Ya, lihat di sini ada oksigen ya. Pada suatu kondisi misalnya kita lari maraton, naik sepeda jauh sekali, sudah capek, pegel tapi belum finish. Ya, otot kita akan terus bekerja. Meskipun udah nggak dapat oksigen dari paru-paru. Paru-paru nafas sudah maksimal, tetap oksigen nggak nyampe ke otot, nggak cukup. Maka reaksi transport elektron berhenti. Transport elektron berhenti, siklus Krebs berhenti. Siklus Krebs berhenti, acetyl-CoA stop. Nah, di pirufat apa yang terjadi? Pirufat akan dibelokkan ke asam laktat. Asam laktat ini sifatnya asam. Begitu asam laktat menempel di otot, maka otot kita pH-nya akan asam. Apa yang terjadi? Pegal. Ototnya pegal. Aduh, pegal nih rasanya. Kalau habis olahraga berat ya, maka dikasihlah asam salisilat. Ya, banyak produknya tuh. Biasanya salep-salep tuh asam salisilat. Nah, asam salisilat juga asam, pH-nya asam. Dia akan menggeser kesetimbangan asam laktat, membantu asam laktat dikirim ke hati kembali untuk diubah menjadi yang namanya pirufat. Ya. Ini prosesnya di hati, dari otot dikirim ke hati, di hati pirufat akan dikembalikan lagi melalui gluconeogenesis menjadi glukosa lagi, diedarkan seluruh tubuh. Begitu siklusnya. Ya. Oke, saya cukup lama di slide ini karena ini intinya slide metabolisme ya ini. Kamu paham ini, kamu paham metabolisme. Oke, tadi metabolisme karbohidrat. Sekarang kita bahas metabolisme lipid. Ya. Kita lihat di karbohidrat, ya ini stuck ini di glukos. Bisa nggak dalam tubuh dari glukosa jadi fruktosa, galaktosa? Enggak. Ya, akhirnya itu glukosa. Fruktosa di tengah-tengah sini ada. Tapi akhirnya glukosa. Nah, selanjutnya lemak. Fat and lipid, lemak dan lipid. Apa itu lemak dan lipid? Adalah asam lemak dan gliserol. Ini sudah dijelaskan di pencernaan. Asam lemak ini akan membentuk spiral asam lemak dan diubah menjadi asetil-CoA. Banyak banget ini. Asetil-CoA akan diubah menjadi energi. Ya, melalui siklus Krebs ya, siklus asam sitrat dan rantai transport elektron. Loh, Pak, tapi ini ada panah ke lipogenesis balik jadi lemak. Apa artinya? Ya, benar. Coba kita lihat ya, asetil-CoA sumbernya dari mana? Dari pirufat dan dari nitrogen. Nanti kita bahas ini. Jadi kalau kita makan karbohidrat berlebih, apa yang terjadi? Pertama, karbohidrat disimpan jadi glikogen. Oh, glikogennya masih lebih, Pak. Maka karbohidrat akan menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA akan diubah menjadi lemak. Jadi kalau kita makan karbohidrat berlebih, akan diubah menjadi lemak. Gitu ya. Makanya tidak bagus juga kalau kita memakan konsumsi karbohidrat secara berlebihan. Nah, selanjutnya metabolisme protein. Semua protein yang kita makan akan diubah menjadi asam amino. Asam amino ini akan membentuk yang namanya nitrogen pool atau cadangan nitrogen. Untuk tujuan utamanya apa? Menjadi protein. Tapi protein ini kan nggak setiap hari kita butuh, apalagi sudah dewasa. Oleh karena itu, nitrogen yang berlebih akan dibuang dalam bentuk NH3. Masuk ke urea, siklus urea, diubah menjadi urea. Dibuangnya lewat mana? Urin. Gitu. Nah, siklus urea ini terjadi di hati dan ginjal.
Jadi pada orang yang bermasalah hati dan ginjalnya, maka urea ini akan menumpuk, terutama ginjal. Urea akan menumpuk. Urea menumpuk, amonia numpuk. Bagaimana pH-nya urea dan amonia? Basa. Tadi kita bahas pH asam ya, asam laktat. Di sini kita bahas pH basa. Nah, pH basa itu lebih bahaya daripada pH asam. Apa yang terjadi kalau pH basa? Lemas. Ngomong aja nggak bisa. Coba lihat tuh di PMI di Bogor, Palang Merah Indonesia, ada sebelahnya tuh namanya klinik hemodialisa. Apa itu hemodialisa? Hemo itu darah. Dialisa itu artinya dialisis atau menyaring. Ya sebenarnya yang disaring bukan cuma darah tapi urin yang paling banyak. Yaitu yang namanya proses cuci darah. Hemodialisa itu klinik cuci darah. Diapain sih darahnya dicuci? Darah dicuci itu adalah disaring sebetulnya. Jadi dipasang ya di tangan sini ya, dipasang jarum, darah dikeluarkan. Kemudian di sikus ini dipasang satu lagi, enggak kelihatan ya ini. Kena background. Di sikus ini, sikus tangan ini dipasang satu lagi jarum. Jadi keluarkan, masuk ke mesin, disaring, masuk lagi ke dalam tubuh kita. Sakit nggak? Wah, mungkin orang-orang itu udah nggak bisa ngerasain sakit. Ada yang sebulan sekali, nanti tambah parah jadi 2 minggu sekali, seminggu sekali, ya, seminggu 2 kali. Waduh, serem deh kalau udah cuci darah itu. Kenapa itu terjadi? Karena pH darah naik. Oleh karena itu kalian harus menjaga ginjal, ya. Minum yang cukup, ya tidak makan yang aneh-aneh. Gitu. Baik, kembali lagi ke siklus urea. Siklus urea ini akan dibuang dalam bentuk urea di urin ya. Nah, siklus urea dan siklus Krebs ini bekerja sama. Mereka berbagi senyawa intermediat, makanya ada siklus bolak-balik. Nah, selain itu, setelah nitrogennya dibuang ke siklus urea, karbonnya kemana? Karbonnya ke asam pirufat, ke asetil-CoA, dan ke siklus Krebs. Nah, yang karbon ke siklus Krebs, dia menjadi energi. Bagus. Ini namanya adalah asam amino ketogenik. Catat, ketogenik. Nah, yang ke pirufat namanya asam amino glukogenik. Nah, ini yang jadi masalah biasanya. Apa yang terjadi kalau kita makan protein berlebih? Yang pertama, kita akan membuang urea lebih banyak. Artinya urinnya lebih bau, keringatnya lebih bau. Yang kedua, protein yang berlebih akan diubah menjadi lemak. Lagi-lagi diubah jadi lemak. Makanya nggak ada gunanya makan protein berlebih. Makan protein itu harus cukup, tapi tiap hari harus dapat. Itu proteinnya. Ya. Oke, yang pertama metabolisme karbohidrat. Nah, apa ini metabolisme karbohidrat? Ya, karbohidrat adalah sumber utama energi tubuh. Makanya kalau kita puasa, kita berbuka, buka itu pakai karbohidrat. Karena energi utama adalah karbohidrat. Gitu. Jadi terutama karbohidrat yang sederhana. Ya, makan kurma, minum sirup, teh manis. Nah, itu bagus untuk buka puasa. Nah, fungsi utama karbohidrat menghasilkan energi, terutama dari glukosa. Glukosa dirubah jadi pirufat ini menghasilkan ATP. Hasil pencernaan karbohidrat terutama monosakarida, ya, heksosa yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Pada hati, fruktosa dan galaktosa diubah jadi glukosa. Jadi semua karbohidrat dalam darah kita itu adalah glukosa. Nah, kemudian ini metabolisme karbohidrat terjadi karena respons pada glukosa darah. Ini termasuk respon kenyang lapar ini. Kenapa kita lapar? Yang pertama, kelenjar air liur di mulut ini mensintesis air liur. Nah, itu indikasinya lapar. Kalau kering berarti kenyang. Yang kedua, asam lambung. Kalau asam lambung keluar berarti lapar. Kalau stop berarti kenyang. Yang ketiga adalah gula darah. Gula darah naik itu kenyang, gula darah turun itu lapar. Yang keempat adalah otak yang mengendalikan semua itu. Nah, gula darah meningkat ini yang terpicu adalah glikolisis, ya, penguraian glukosa tentu saja.
glikogenesis, pembuatan glikogen sebagai cadangan glukosa. Jalur pentosa fosfat, ini salah satu jalur degradasi glukosa juga sama. Oksidasi pirufat, siklus asam sitrat, dan sisa karbohidrat, sisa gula akan disimpan sebagai lemak. Nah, gula darah turun, apa yang dipicu? Glikogenolisis, penguraian glikogen, dan gluconeogenesis. Apa itu gluconeogenesis? Pembuatan glukosa dari sumber non-karbohidrat. Apa sumber non-karbohidrat? Biasanya adalah asam amino. Asam amino diubah menjadi pirufat, pirufat diubah jadi glukosa. Jadi kalau kita makan protein berlebih ya sama aja. Diubah jadi glukosa dan diubah jadi lemak. Seperti diet keto itu populer banget tuh ya. Nah itu adalah dia akan merubah protein menjadi karbohidrat. Sama aja sebetulnya dengan makan karbohidrat. Ya selanjutnya ini sama seperti yang tadi ya, hanya bentuk diagramnya berbeda. Glukosa dicadangkan sebagai glikogen, tambahannya ini ada lintas pentosa fosfat, yaitu glukosa diubah menjadi pentosa. Ini jalur degradasi juga, melepaskan energi juga ya. Yang kedua, metabolisme lipid. Apa itu lipid? Adalah senyawa kimia, senyawa organik yang tidak larut di dalam air. Yang pertama ada proses emulsifikasi lipid, ini di pencernaan ya. Garam pedu ini disekresikan dari kantong pedu atau gallbladder. Merupakan deterjen yang membantu mengemulsikan lemak dalam bentuk misel ya. Apa itu misel sudah dipelajari harusnya di praktikum, yang memudahkan kerja lipase pankreas yang hanya dapat bekerja pada antarmuka atau permukaan dari interaksi lipid air. Jadi kolesterol akan membentuk suatu busa ya atau gelembung seperti ini, di mana dengan adanya emulsi seperti ini, lipase bisa masuk, bisa memecah lemak di dalam emulsi ini. Kalau nggak ada emulsi, apa yang terjadi? Lipase tidak bisa berinteraksi dengan lemak. Lipase tidak bisa berinteraksi dengan lemak, maka lemak tidak bisa diuraikan. Lemak tidak diuraikan, lemak tidak bisa diserap oleh tubuh kita, oleh darah. Akibatnya apa? Lemak masuk ke usus besar. Terus kenapa kalau lemak masuk ke usus besar? Fesesnya akan berlemak. Orang akan mengalami diare. Makanya orang yang udah transplantasi kantong pedu, itu nggak boleh makan lemak. Kenapa? Karena dia udah nggak punya lagi yang namanya garam pedu ini. Oke, next, degradasi dan penyerapan lipid. Produk degradasi lipid ya oleh lipase adalah campuran dari asam lemak mono dan diasil gliserol. Ini ada contohnya. Reaksi dari triasil gliserol, diasil gliserol, dan monoasil gliserol. Nah, selanjutnya di dalam sel, ya, tadi kan di pencernaan. Ini udah masuk ke sel, ini namanya beta oksidasi. Beta oksidasi adalah proses katabolisme lipid berupa pemotongan asam lemak pada posisi beta karbon, ya, sehingga dihasilkan asam lemak dengan 2 karbon lebih pendek. Jadi kalau asam lemak ini adalah karbon utama yang nggak dihitung, karbon alfa beta. Nah, di beta ini dipotong. Jadi yang dipotong adalah antara alfa dan beta. Oleh karena itu produknya adalah asam asam asetat ya, dan asam lemak yang 2 rantai lebih pendek. Ini contoh beta oksidasi asam lemak. Dari 1 palmitat ya, asam lemak C16 banyak terdapat pada palm ya. Palm itu artinya sawit ya. Ini dia akan mengalami reaksi berantai. 1 asam palmitat akan menghasilkan 8 asetil-CoA, 7 FADH2, 7 NADH2, dan 7H+.
Nah, energi dari sini besar sekali ini. Karena 1 NADH2 setara 2 ATP, 1 FADH setara 2,5 ATP, 1 FADH2 setara 1,5 ATP. Ya, jadi energinya besar di sini. Nah, ini total ATP hasil dari beta oksidasi asam lemak palmitat. Oke, saya nggak akan terlalu detail di sini. Tapi ini kalau dipelajari bagus ya. Oke. Ya, mobilisasi asam lemak dari jaringan adiposa. Jadi kalau kita makan lemak berlebih, kita makan karbohidrat berlebih, makan protein berlebih, semua akan diubah menjadi lemak. Di mana lemak itu disimpan? Yaitu di bawah kulit. Ya, kulit pipi. Tapi paling banyak adalah kulit di bawah perut. Namanya adalah jaringan adiposa. Nah. Kembali lagi pada tahap puasa. Pada kondisi normal, glikogen diuraikan pada jarak antar makan. Pada kondisi puasa yang diuraikan itu bukan lagi glikogen udah habis. Yaitu yang namanya asam lemak atau lemak. Jadi kalau orang berpuasa, lemak itu diuraikan. Kalau orang kelaparan, yang diuraikan bukan lemak. Karena orang kelaparan itu sudah tidak punya lemak. Tapi yang diuraikan adalah protein. Nah, ini makanya penting banget ya untuk menjaga kecukupan protein. Karena protein terkaitannya kemana-mana. Bangsa-bangsa yang menderita kelaparan itu biasanya juga pembangunan manusianya nggak maju, IQ-nya nggak tinggi. Kenapa? Proteinnya kurang. Padahal protein itu yang sangat diperlukan pada pembentukan sel, termasuk sel otak, proses berpikir, dan lain-lain. Ya, metabolisme protein. Metabolisme protein ya diawali dengan protein intraseluler dipecah menjadi asam amino. Asam amino ya termasuk juga protein makanan, dietary protein. Semua dipecah jadi asam amino. Asam amino ini akan dilepaskan amonianya. Ya, ini sifatnya basa yang tadi saya cerita mengenai ginjal tadi ya. Nah, NH3-nya akan dibuang melalui siklus urea. Sebagian NH3 sedikit ya dimanfaatkan masuk ke karbamoil fosfat, masuk ke siklus urea. Nah, ada jembatan antara siklus urea dan siklus Krebs atau siklus asam sitrat, yaitu aspartat arginosuksinat ya, shunt of citric acid cycle atau jalur asam lemak dari aspartat arginosuksinat. Nama senyawanya panjang sekali ya. Nah, sedangkan rantai karbon dari asam amino itu dia akan diubah menjadi asam alfa keto dan masuk ke siklus Krebs. Ya, ini pada pertemuan ini kita belajar reaksi banyak banget ya. Tapi ya tolong bisa diterima dengan baik. Nah, ini tadi ya saya bilang di awal ada asam amino ketogenik dan glukogenik. Saya bahas dari ketogenik dulu. Ketogenik kalau dia akan diubah menjadi asetil-CoA atau asetoasetil-CoA. Bagus nggak Pak? Bagus. Karena asetil-CoA dan asetoasetil-CoA ini dua-duanya adalah senyawa energi. Badan keton istilah lainnya. Nah, tapi kalau yang glukogenik pada kondisi puasa bagus ya, karena dia akan menyuplai karbohidrat, menyuplai glukosa. Tapi pada kondisi normal kita makan kebanyakan protein nggak bagus. Karena glukogenik dia diubah jadi glukosa. Kalau udah jadi glukosa nanti dia bisa diubah jadi lemak. Jadi malah kita numpuk lemak di dalam tubuh. Meskipun lemak tidak jenuh itu sehat gitu ya, tapi menumpuk juga nggak bagus juga. Jalur katabolisme rangka karbon asam amino. Ya, ini ada nama-nama asam amino ya, ini asparagin, aspartat, dan seterusnya. Ini jalur metabolismenya. Ada yang masuk ke dalam siklus Krebs yang disebut sebagai ketogenik, ya, dan ini termasuk asetil-CoA dan asetoasetat ini ketogenik.
Nah, kemudian yang glukogenik yang selain itu. Asam amino ada 20, berarti dikurangi aja. Selanjutnya reaksi transaminasi. Trans artinya pemindahan atau pemindahan gugus amin. Adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amin dari satu asam amino ke asam alfa keto atau membentuk asam amino glutamat. Ada dua jenis enzim transaminasi yaitu ALT dan AST. ALT dan AST dua-duanya adalah enzim yang ada di dalam hati. Tapi enzim ini sangat penting sehingga tidak mudah hancur. Yang ada adalah sel hatinya yang kalah. Sel hatinya kadang suka rusak gitu ya. Karena tadi ya makanan, gaya hidup, overdosis, kecelakaan, jadi hatinya rusak. Setelah hatinya rusak, maka dilepaskanlah asam-asam amino ini ke dalam, atau dilepaskanlah enzim ini AST dan ALT ke dalam darah. Jadi jumlah AST dan ART atau aktivitasnya di dalam darah itu mencerminkan kondisi kerusakan sel hati. Makanya kalau kita cek ALT AST itu terkait dengan kerusakan sel hati. Kedua enzim ini membentukkan koenzim fosfat piridoksal ya, dari piridoksin atau B6 dan mitokondria serta cairan sitoplasma. Oke, ini reaksinya bolak-balik transaminasi. Nah, aplikasinya apa? Salah satu pemeriksaan enzimatik ini adalah GOT dan GPT atau ALT AST. Untuk indikator kerusakan fungsi hati. Kalau yang check up biasanya suka itu dicek juga. Nah, ini lintas metabolisme ya asam amino dalam tubuh. Ini tadi sudah disinggung, ini cuma ada senyawanya aja. Nah, yang terakhir bentuk buangan nitrogen. Ini juga minggu lalu rasanya sudah. Ya, jadi pada ikan ini nitrogen dibuang sebagai amonia. Pada mamalia sebagai urea. Ya, pada burung dan reptil sebagai asam urat. Kita juga punya membuang asam urat, tapi sebenarnya bukan dari nitrogen, tapi dari asam nukleat. Ya, jadi agak sedikit berbeda. Baik, ini sepertinya slide terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.